Hai, ketemu lagi dengan saya Rita Megawati. Hari ini saya nggak sendirian, langsung ditemani sama arsitek ternama yaitu Mas Riri Yaakob. Dan beliau adalah arsitek prinsipal dari Atelier Riri. Pokoknya kalau teman-teman semua googling namanya langsung ketemu, hits banget. Nah ini dia Mas Riri Yaakob. Halo Mas. Halo. Ya, apa kabar? Baik. Sehat selalu ya. Kalau ketemu Mas Riri ini selalu seru karena banyak banget yang bisa diceritain. Nah cuma hari ini kita lagi ada di salah satu sudut rumah contoh dari The Ayara Hill at Parung Panjang yang merupakan karya langsung dari Mas Riri Yaakob nih dari Atelier Riri, betul ya? Iya, dan betul banget. Wah saya seneng banget, tadi saya begitu masuk kebetulan rumah ini kan saya juga pegang nih Mas Riri untuk project marketingnya ya. Jadi dari awal pertama kali ngeliat konsepnya itu beda banget. Apalagi kalau kita bicara soal lokasi yang sebenarnya lokasinya nggak jauh nih dari BSD, tapi kok rasanya beda gitu. Iya. Mungkin Mas Riri bisa ceritain nih, mulai dari konsep kawasannya sendiri itu kayak gimana sih Mas Riri ngebayangin awalnya? Ya emang Mbak Rita pas ngerasain beda, emang itu tujuan kita sih Mbak. Gitu ya? Ya karena kita pengen selalu karya kita tuh berinovasi kan. Oh benar banget. Gitu, tapi ya kita selalu punya prinsip-prinsip desain yang menjadi satu value added buat si project-project yang kita kerjakan. Betul. Terutama untuk The Ayara Hills ini, kita emang sangat tertantang gitu ya. Bener banget karena sih. Lahannya, areanya yang memang belum terdevelop. Nah, hal apa yang bisa kita berikan untuk supaya area ini nggak cuman selain dia menjadi perumahan, tapi ya dia bisa menjadi semacam oase baru lah. Betul gitu buat sih. orang bisa tinggal nyaman di sini. Iya, berasa banget soal Mas Riri begitu masuk, mulai dari gate-nya aja itu Mas Riri kan yang desain semua kan. Betul. Itu gimana Mas Riri membayangkan konsep desainnya yang double gate? Ya. Karena di beberapa perumahan untuk buat teman-teman perlu tahu bahwa The Ayara Hill ini start harganya hanya di 500 jutaan. Tapi begitu masuk konsep berasa estetik dan juga real estate yang eksklusifnya berasa banget. Itu dari gerbangnya memang didesain untuk double gate ya? Iya, sebenarnya kita nggak cuma ngerjain gerbangnya, tapi kita ngerjain seluruh kawasan ini. Kawasannya. Dari depan sampai belakang, dari skala yang besar, si kawasan, pemrograman areanya, master plan-nya, sekaligus detail-detailnya, sampai kita ngedesain lampu tamannya. Oh, saya lihat lampu tamannya itu keren banget. Jadi dia berbentuk kayak barisan, dan itu membuat seperti semacam kanopi malah ya jadinya. Wah itu keren sih. Oh itu juga hasil dari... jadi keseluruhan desain itu jadi satu kesatuan yang memang kita create supaya suasana dan ambience-nya itu benar-benar kerasa gitu. Oh, aduh keren banget. Pantesan nggak heran mulai dari masuk sampai kemudian ke dalam kawasannya terasa berbeda. Nah, Mbak Rita ngerasain nggak ketika masuk dari gate depan itu, sebenarnya kita membuat koridor jalannya itu nggak lurus aja, kita buat meliuk-liuk gitu supaya mobil tuh merasakan experience yang beda dari luar gitu ketika ke dalam. Nah, di pinggir-pinggirnya tuh kita ciptain landscape yang nantinya akan jadi rimbun, teduh, terus di antara landscape itu akan ada pedestrian orang gitu yang juga bisa dinikmatin sebagai area jogging, area buat dia dapat refreshment barulah ketika masuk. Bisa menggunakan fasilitas itu juga ya warganya ya. Pasti semua itu untuk warga yang ada di sini semua. Iya memang berasa banget, betul banget tuh Mas Riri. Kalau saya masuk di beberapa perumahan lain biasa ya dari gerbang jalan utama lurus aja ke dalam. Ini kan terasa banget, jadi kayak based on experience-nya tuh beda experience base gitu. Iya. Beda banget, langsung mendapatkan suasana yang sama sekali dia nggak akan dapatkan di luar. Iya, betul. Jadi mulai dari kawasannya udah cakep banget nih. Nah sekarang saya mau masuk ke soal fasad. Karena kan Mas Riri jadi bukan cuma dari rumah, tapi juga tadi kawasan. Kemudian kalau bicara rumah pasti nggak jauh dari fasad. Karena fasad rumah itu kan udah pasti adalah wajah dari sebuah project juga, selain wajah dari sebuah hunian bagi para penghuninya. Nah kalau saya lihat dari fasadnya sendiri, itu terasa berbeda. Mas Riri kan kebetulan mendesain untuk tipe 2 lantai ya? Iya. Dan tipe 2 lantai di The Ayara Hill itu ada beberapa luasan, tipe luasan. Kalau nggak salah ada 4 nantinya. Iya. Nah sekarang ini kan kita berada di salah satu. Kebetulan yang udah jadi show unit itu baru 2 nih Mas Riri. Tapi dari 2 fasadnya aja udah kelihatan banget, beda banget nih. Beda itu antara model satu sama yang lain. Iya, ada pemikiran khusus gak soal konsep itu?
Ya sebetulnya kalau untuk mencari beda itu lebih kepada supaya karakternya tuh masing-masing tuh punya gaya yang berbeda. Tapi kan kalau dalam sebuah proyek perumahan juga kita harus cari kesinambungannya. Nah, beda itu akan menjadikan pride yang berbeda kan setiap pemilik gitu kan nantinya. Selain memang kita mencoba untuk menyesuaikan sama layout yang ada di dalamnya. Masing-masing tipe kan beda-beda ukurannya, bangunannya, posisi ruangannya gitu. Nah, itu yang mau kita berikan gitu sebagai diferensiasi. Tapi juga nanti ada benang merah. Jadi unsur-unsur villa itu masih ada kita wakili dengan penggunaan material-material alami. Oh, itu benar banget. Saya juga lihat penggunaan fasad, model fasad yang saya kan awam nih. Tapi saya ngeliat langsung sekilas aja nggak boring bangunannya. Itu terasa banget ada fasad maju mundur yang terasa berbeda. Kalau saya nih sebagai orang awam, saya berasanya kalau fasad maju mundur gitu pasti penggunaan material lebih banyak. Harusnya jadi kelihatan lebih mahal gitu loh. Sebenarnya bukan cuma tujuannya untuk budget atau biaya, tapi kalau kita dari sisi desain tuh pasti ada fungsinya tuh. Benar. Jadi saya awam soalnya. Kan kita seneng dengan bukan-bukan besar gitu ya, supaya tetap bisa kita nikmati bukan-bukan besar itu, supaya kerasa luas, terus kita terhubung juga dengan landscape yang ada di sekitarnya, supaya di ruangan-ruangan itu nggak kelihatan sempit. Betul banget. Nah, kita kasih elemen maju mundur itu tujuannya supaya jadi naungan-naungan, supaya tidak tempias nantinya. Benar juga ya. Tidak gampang panas ruangan di dalamnya. Jadi ya itu esensi bangunan kita ya, dimana kita tinggal di daerah tropis. Nggak cuma sekedar style atau gaya atau sekedar tampak aja, tapi semuanya ada reasonnya, ada fungsinya. Bedanya arsitek sama orang awam ya. Jadi kalau saya ngelihatnya cakepnya aja, tapi ternyata semuanya ada fungsinya. Penggunaan naungan-naungan yang membuat tadi tidak tampias. Terus juga kalau saya lihat secara fasad kan penggunaan fasadnya di Ayara itu menggunakan banyak sekali jendela-jendela besar, kaca. Itu juga pasti ada fungsinya tuh ya. Jadi rumah lebih terang ya. Pasti lebih terang. Cuman kalau Barta coba lihat di beberapa ruang tuh kayak di kamar tuh ada jendelanya, dimensinya kita beda-bedain supaya experience visualnya juga terasa beda, terus privasinya juga lebih terjaga. Nah, itu adalah hal-hal yang kadang-kadang kita sebagai orang awam ngelihatnya benar-benar sekedar rumah bagus. Tapi dengan mendapatkan informasi seperti ini dari Mas Riri, itu terasa banget experience-nya akan berbeda dan kita mendapatkan rumah yang fungsional juga ya di sini ya. Pasti ada alasan-alasan yang lebih mengedepankan sisi fungsi supaya value ketika kita tinggal itu lebih berkualitas. Benar banget. Apalagi rumah kan jangka panjang ya Mas Riri. Betul banget. Terus juga penggunaan warna Mas Riri. Tadi saya lihat juga warnanya di sini kan lebih kayak apa banget gitu ya. Warna-warna kalem. Ya sebetulnya itu untuk merepresent elemen yang bisa kita rasakan di banyak villa di Indonesia kan. Itu dan itu juga sebenarnya kita mencoba untuk mengangkat lah ya kesan natural itu karena di sini akan banyak landscape. Nah, terus elemen-elemen alami seperti kayu pada fasad itu juga kita susun polanya sedemikian rupa biar kelihatan seolah-olah dinamis gitu. Nah, terus ada juga unsur-unsur batu misalnya kayak buat detailnya gitu kita pakai juga supaya semuanya itu jadi satu kesatuan gitu. Keren banget. Memang sih kalau udah lihat rumah contohnya dari Ayara Hill, mungkin teman-teman juga perlu lihat langsung ke show unitnya, memang beda banget sama rumah-rumah kebanyakan. Apalagi kalau kita bicara rumah kelas di bawah 1M. Ini cakep banget sih. Saya salut sih, desainnya Mas Riri emang bagus banget. Nah sekarang kita masuk ke bagian layout nih. Mas Riri tadi bilang kan mengenai tile, karena ini satu juga hal yang menggelitik buat saya. Saya banyak lihat perumahan itu biasanya penggunaan tilenya juga semuanya kan sama. Tapi di Ayara Hill nih kayaknya Mas Riri mendesain arsiteknya tuh selain sisi layout juga material yang disiapin agak berbeda ya. Boleh cerita nggak soal layoutnya sendiri? Ini kayaknya kan beda nih, ada high ceiling dan sebagainya ya. Ya, sebenarnya konsep dari ruangannya itu sebenarnya pengen kita semuanya terkoneksi ya, lebih terbuka dan kesannya luas. Itu. Nah, salah satu strateginya kita pakai void besar gitu, sehingga di ruangan tengah itu
kerasanya tinggi gitu, kerasanya lebih lapang. Iya, betul. Dan kita bisa kasih tambahan bukaan lagi tuh di sisi atas, sehingga cahaya bisa juga lebih maksimal. Iya, di sini kan banyak juga jendela-jendela kaca yang posisinya di atas. Iya. Masuk cahaya lebih optimal. Iya banget. Jadi emang itu udah karakteristik desain dari Atelier Riri. Oh gitu. Iya bagus banget sih. Karena sekali lagi layoutnya jadi terasa lapang karena bukaannya yang sangat open ya. Iya. Terus tadi Mas Riri juga menjelaskan penggunaan high ceiling dan juga open space antar ruangan. Iya. Seperti ini saya lihat di salah satu tipe show unitnya terasa banget. Dari lantai 2 itu bisa menyatu ke lantai 1 karena penggunaan mezanin ya. Iya, jadi memang konsepnya ada void ya, otomatis lantai di atasnya tuh seolah-olah kelihatannya kayak mezanin tambahan, padahal itu ya fungsi ruangan yang lain gitu. Wah, ini seru banget ya. Jadi kalau udah fasadnya udah bagus, kawasannya udah bagus, terus layoutnya juga udah bagus. Nah sekarang terakhir Mas Riri saya mau nanya gini. Tadi dari sisi konsep semuanya Mas Riri ini memang seorang arsitek yang benar-benar memikirkan banget hal-hal terkait kenyamanan, fungsi dan juga estetikanya. Ya. Tapi Mas Riri biasanya nih kalau yang saya tahu kadang-kadang seorang desain interior, desain interior. Salah. Yang saya tahu seorang arsitek itu kan menggambar sesuai dengan gambaran konsepnya dia. Mungkin punya idealismenya sendiri. Betul. Gitu ya. Maunya yang bagus dong pasti. Nah, Mas Riri ngelihatnya gimana nih implementasi terkait unit jadi yang udah ada di daerah Hill? Iya, sebenarnya lumayan surprise ya kita ya. Gitu ya? Iya, memang banyak proyek-proyek kita memang yang selalu kita pengen jaga dan sesuai dengan apa yang kita konsepkan, terimplementasi dengan baik gitu. Tapi di daerah Hills ini hampir 100% apa yang kita pikirin, kita kaget terrealisasi hampir sama gitu. Karena waktu itu kita memang berkolaborasi lumayan intensif nih sama developernya untuk dari brainstorming awal untuk mencari kayak mood boardnya dulu sampai ke detail-detail dan itu ternyata apa yang diimplementasikan ya memang komitmennya sesuai gitu. Iya sih, karena saya tadi ngelihatnya juga dari penjelasan Mas Riri ini terdeskripsikan dengan baik di show unit aja kelihatan persis seperti yang Mas Riri deskripsikan. Karena biasanya kadang-kadang kan mungkin ada pertimbangan lain yang membuat dari arsitek sampai ke fisik mungkin sedikit dirubah atau apa ya. Tapi yang di sini enggak ya. Ini kurang lebih sesuai dengan. Jadi buat teman-teman sekalian yang pingin punya rumah estetik sesuai fungsi, karya seorang Mas Riri Yaakob merupakan arsitek ternama di Indonesia. Nah ini dia daerah Hill at Parung Panjang. Makanya nggak heran di sini Mas Riri karyanya bagus banget. Saya juga sangat appreciate banget. Thank you. Dan pastinya di sini terasa banget menjadi rumah rasa villa.